Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati wa akhwati azillahu wa yakum jami'an. Pemirsa Najiyah TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian rutin yang kita laksanakan pada setiap malam ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan umatnya yang terus tegak dalam menjalankan agamanya sampai akhir zaman. Baiklah, ikhwati wa akhwati azilkum jami'an, kembali kita melanjutkan bahasan di kitab Mafhum Al-Hikmah Fid Da'wah, yaitu memahami hikmah-hikmah di dalam berdakwah. Kita telah mengupas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kajian tentang al-mau'izatil hasanah, yaitu nasihat yang baik. Setelah mau'izah hasanah yang telah kita kupas, ya, dilandasi dengan firman Allah dalam surah An-Nahl bahwa al-mau'izah al-hasanah salah satu bagian dari metode kita mengajak manusia ke jalan Rabb, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita review sedikit pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Apa yang dipahami dari makna al-mau'izah al-hasanah yang telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa mengulangi? Masih ingat atau ada catatannya? Karena ini persepsi dalam pembelajaran di sekolah, ya. Kita review lagi dan kita kaitkan dengan pembelajaran kita malam ini. Sekarang Akhi Budi, barakallahu fiik. Mau'izah hasanah itu adalah Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, ya. Jadi itu qaulul layyin, perkataan yang lunak, ya, yang menenteramkan lawan kita berbicara agar dia termotivasi untuk melakukan amal kebaikan dan menerima seruan itu. Maksudnya dia dengan perkataan kita itu termotivasi dia untuk melaksanakan ketaatan dan perbuatan baik, ya. Nah, ini kata-kata yang lin, kata-kata yang lunak, ya. Barakallahu fiik. Ini telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Allah mengkisahkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang diperintah oleh Allah, ya, kepada seorang raja dan mengaku dirinya sebagai ilah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan saudaranya untuk mengajak Firaun yang dia sombong dan angkuh dan paling bengis, tapi Allah menyuruh mereka dengan perkataan yang lin, perkataan yang lunak. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Layyin, perkataan yang lunak. Pergilah kalian berdua kepada Firaun
Sesungguhnya dia itu adalah paling pembangkang, paling sombong, ya, paling takabur, tagha. Tapi Allah perintahkan pada dia untuk fakula, hendaklah kalian berdua mengatakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang lunak, yang berbekas. Jadi ikhwas sekalian, perkataan kita itu hendaknya ta'athar fil qalb, berbekas di hati mad'u kita, ya. Senang orang mendengar kita bicara, lembut pembicaraan kita, dengan kelemah lembutan kita itu orang termotivasi untuk berbuat baik dan termotivasi untuk mengenal agama ini, termotivasi dia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Di situ hikmah, itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan Nabi kita Rasulullah SAW dalam berdakwah ini, ya kan? Dalam ayat lain Allah katakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya. Kalau engkau berhati, ya, keras, ya, dan bengis, lan faddu min haulik, niscaya orang akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon kepada Allah untuk ampunan bagi mereka. Jadi itu metode yang harus kita ketahui selaku kita yang sudah mencemplungkan diri kita ini untuk mengajak manusia kepada yang baik. Pengemban amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengajak manusia untuk mengenal agama Allah ini. Nah, maka kenapa negara kita, bangsa kita ini, kalau kita kaji sejarahnya, kenapa Islam bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Karena para penyirunya adalah orang-orang yang mengajak manusia ini ke dalam agama Allah dengan lemah lembut. Berdagang, ya, bagaimana berasimilasi dia, ya, banyak mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada, bahkan menyimpang dari syariat Allah, tapi mereka ingkari dengan tadarruj, dengan perlahan-lahan. Maka kita kenal, ya, ulama-ulama yang menyebarkan Islam sehingga tersebar ke seluruh Nusantara ini, bahkan menjadi mayoritas di seluruh dunia. Maka ini ikhwas sekalian metode, maka ada sebuah kitab itu Uslubud Dakwah, ya, yang harus kita baca sering-sering. Buku ini sudah diterjemahkan tentang tarekat apa itu, kiat-kiat dai, kiat-kiat berdakwah ke tengah manusia. Apalagi manusia yang awam, ya, manusia yang jauh dari agama. Jangankan yang lain-lain, sholat pun tidak pandai, ya, membaca Al-Quran pun tak bisa. Nah, ini tentu kita kallimun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia itu sebatas kemampuan mereka berpikir. Nah, baik, maka pembahasan kita di malam ini melanjutkan, yaitu al-jidal billati hiya ahsan. Al-jidal, jidal itu artinya berdebat. Nah, kita lihat ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, arti daripada al-jidal. Al-jadlu, akum asalnya adalah al-jadlu fi aslihi al-ihtijaju litaswib. Nah, ra'yun warada ma yukhalifuh. Jadi jidal itu dari hukum asalnya adalah, yaitu sesuatu yang membutuhkan untuk pembenaran. Jadi jidal. Jadi seseorang yang berjidal itu bagaimana dia menang dalam debat ini. Dia butuh hujah-hujah untuk membenarkan perkataannya. Bahkan untuk pembenaran perkataannya itu dia tidak segan-segan mengutip, ya,
Mungkin ayat, mungkin Al-Quran yang tidak semakna atau tujuannya itu. Tapi karena untuk pembelaan, ya, maka dia gunakan itu. Yang penting dia menang dalam perdebatan itu. Nah, maka kita lihat ada istilah debat kusir. Itu asalnya debat kusir itu kemana ikhwas sekalian? Debat kusir. Nah, debat yang tidak ada ujung pangkalnya ya. Kalau kusir itu apa? Kusir, tukang bawa bendi. Kalau Bukit Tinggi itu ya ada kusir bahasa Indonesia. Jadi kenapa debat kusir? Mungkin hukum asalnya orang-orang kusir-kusir ini sering berdebat, ya enggak? Tapi itu istilah. Maka kita lihat di terminal-terminal, di tempat-tempat umum, ya, di warung, minum kopi dan segala macamnya di tempat-tempat, ya, itu kita lihat ada orang yang berbantah-bantahan dalam perkara agama. Bahkan ikhwas sekalian dimuliakan Allah, mereka lebih alim lagi daripada ulama, ya. Lebih dalam lagi kajiannya, padahal tidak pernah perkataan itu muncul padanya. Maka ini mungkin istilah debat kusir, ya, ini diambil dari ini. Wallahu a'lam. Maka kita lihat lagi pengertiannya dari bahasa. Nah, kalau kebaikannya daripada debat itu adalah fahuwa hiwarun wa tabadul fil adillah wa munaqashatiha. Jadi lawan daripada debat itu adalah dialog, ya. Hiwar, bercakap atau berbincang. Itu beda antara debat dengan berdialog. Kalau dialog itu adalah untuk saling menukar dalil-dalil dan mendiskusikannya, munakasyah. Ya. Munakasyah itu, ya, kalau kita melewati sidang skripsi itu namanya munakasyah. Ya, ada. Munakasyah itu sidang untuk skripsi, tapi dalam pengertian sempit, dalam pengertian luas itu adalah diskusi. Jadi lawan daripada debat, diskusi ambil. Nah, itu dibolehkan, ya, saling mengajukan dalil. Inilah yang dilakukan oleh para ulama, bagaimana mereka saling tanakush, saling berdiskusi, saling mendatangkan dalil. Nah, ini dalilnya mana yang kuat itu yang dipakai. Nah, itu prinsip. Maka kemarin kita lihat ana hadir dan bersama, ya, ikhwah kita itu di ustadz-ustadz kibar kita tergabung dalam, ya, fatwa, ya, Dewan Fatwa Al Irsyad. Nah, ini yang betul-betul itu mereka pakar dalam bidangnya masing-masing. Nah, untuk menetapkan suatu hukum mereka mengeluarkan dalil-dalil, ya, istikhraj dalil, mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Ya, maka dalam ana lihat subhanallah, begitu para ahli ilmu saling mengutamakan yang lain, tidak berani mereka kalau tidak memiliki ilmu, mereka ucapkan la Allahu a'lam. Tanya Ustaz, ana hadir 12 orang itu di Blok M, ya, depan duduk. Nah, di situ. Kalau dia tidak punya kapasitas menjawabnya, dia serahkan kepada yang lebih alim. Ini kadang ikhwah sekalian dimuliakan Allah, terkadang bagi kita untuk pembenaran kita tidak segan-segan, tidak takut-takut untuk mengeluarkan suatu pendapat, mengeluarkan suatu hukum bahkan. Padahal kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Maka ini ancaman berat kepada kita. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sekunya pendengaran, penglihatan itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi itu ikhwas sekalian, lawan daripada jidal itu adalah huwar, dialog.
Jadi ada komentar daripada Imam Al-Jurjani mengenai makna daripada jidal itu. Al-jadlu daf'ul mar'u khasmihi an ifsadi qawlihi bihujjatin aw subha aw biqasdin tashihi kalamihi qala wa huwal khusumah fil haqiqah. Jadi jidal itu adalah, kata Imam Al-Jurjani, itu seseorang menolak lawannya, ya, seseorang menolak dari lawan dia bicara itu dari kerusakan perkataannya, maksudnya kelemahan pembicaranya, atau hujjah, atau yang semisal dengannya, tujuannya untuk membenarkan perkataannya. Nah, itu maksudnya apa tuh? Dia menolak perkataan orang yang lawan dia bicara itu, ya, maka dia gunakan hujah-hujah dan syubhat, keraguan-raguan, tujuannya untuk membenarkan perkataannya. Jadi bagaimana dia mampu menolak, ya, walaupun terkadang yang disampaikan lawan dia bicara itu sebuah kebenaran. Tapi karena dia suka berdebat ini, maka dia ambil dalih-dalih, dia ambil hujah-hujah, dia ambil pendapat-pendapat yang lain yang menguatkan pendapatnya, padahal pendapat itu jelas-jelas salah. Ini yang sangat berbahaya, ikhwah sekalian, ya. Sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena dia takut kalah dalam berdebat. Nah, ada istilahnya di orang gitu kok, jangankan kalah, podo menamu adanya. Ada terdengar itu Pak. Nah, padahal dia jelas-jelas salah, ya. Tapi karena prinsip ini dipakai, ya, akhirnya dia menggunakan berbagai hal untuk pembenaran pendapatnya. Tujuannya agar dia menang katanya. Padahal dia sudah jauh melenceng. Nah, jadi ikhwah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, itu dah dia makna daripada al-jadal itu, jidal itu, dan itu adalah sebenarnya dalam hakikat adalah sebuah permusuhan. Ya, kita lihat sebenarnya daripada jidal ini itu untuk memotivasi kita untuk menjauhi dari pendapat-pendapat yang tidak benar. Maka akhirat kaitannya dengan kajian kita pada sebelumnya ini, bagaimana kita itu menggunakan sifat mau'izah hasanah. Ini pendapat yang baik, ya, lebih baik kita memberi nasihat yang baik tanpa berdebat. Gunakan nasihat, jangan gunakan debat. Ya, kalau orang tidak mau, ya kita sudah dakwahkan, ya, tidak mau mendengar kita, jangan kita berbantah-bantahan. Kalau dia sudah tidak mau lagi mendengar kita dan mereka membantah, tinggalkan, da'uhu, tinggalkan dia. Nah, kayak ini. Setelah kita jelaskan hujah kita, ya, kita jelaskan dalil, ya, dengan lemah lembut, ya, prinsip yang telah kita lakukan itu adalah dengan bersungguh-sungguh untuk menampakkan diri itu sudah berbicara lemah lembut, ya, dan jauh dari kebengisan atau jauh dari la'anat, kesombongan. Nah, ini yang menimpa kita. Kalaupun mereka tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, maka kita tidak berlama-lama dalam
mendakwahkan mereka kalau mereka tidak mau terima. Ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, seseorang kita lihat dalam mempertahankan pendapatnya, ya, dia rela dengan berbohong, ya. Bahkan berbohong pun kepada Allah mereka lakukan. Berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkataan mereka tidak ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Tidak pernah Rasulullah seperti ini. Padahal mereka tidak paham dengan hadis. Ya, tidak paham, tidak pernah baca, tapi beraninya. Berani-beraninya mereka, ya, untuk mempertahankan pendapatnya, mengutip atau menyandarkan perkataan itu kepada Allah dan Rasulnya. Inilah sebuah penisbatan, sebuah penyandaran yang kelak mereka akan mempertanggungjawabkan akan apa yang mereka katakan. Ya. Maka untuk itu kita lihat ikhwas sekalian yang mulia Allah, ingin berkah ilmu, ya, kalau ingin berkah ilmu kita ini tinggalkan debat, tinggalkan perdebatan. Bagaimana? Debat yang tercela adalah debat yang tidak memakai dasar ilmu, ya, tanpa dalil. Ini debat yang tercela, debat yang tidak memakai dasar ilmu, tidak ada dasar ilmiah. Ya, dia tidak punya kapasitas tentang itu. Tapi mereka membenamkan dirinya untuk membenarkan perkataan mereka dengan memakai dalil-dalil yang tidak benar. Bahkan lagi ada yang dengan menggunakan otot, ya. Sudah berdebat itu kan main otot lagi, kan. Sampai begitu mempertahankan pendapatnya. Ada istilah paman saya, Pak, itu. Ujung-ujung berdebat itu tahu enggak antum? Ya. Ujung berdebat itu adalah berkelahi, kata dia. Nah, petinju. Kita apa deh? Ujung-ujung berdebat itu kayak kita makan oleh kita. Nah, ikhwas sekalian ini muka Allah, ya. Ini tak jarang kita dengar banyak orang yang setelah berdebat berkelahi. Bahkan di tempat-tempat terhormat pun ada yang berkelahi karena mempertahankan pendapat. Mana tempat yang terhormat? Oh, di sidang dewan yang terhormat, ya. Melayang kursi, ya. Melayang mic 10. Viral, ya. Mereka ditonton, disaksikan oleh jutaan masyarakat dunia ini. Padahal di situ yang duduk tuh mungkin buya, ya enggak? Atau ustadz juga. Wah, ini suatu yang debat yang merugikan, ya, yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Nah, dengan otot tidak sekat, bahkan berkelahi, ya. Nah, kemana emosi? Bagaimana kita mau memimpin umat ini? Ya, kalau kita menggunakan otot seperti preman pasar, ya. Nah, ikhwas sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, maka itu, ya, hal yang hendaknya kita jauhkan. Nah, salah satu akibat suka berdebat yang tercela adalah menghilangkan keberkahan ilmu. Ini salah satu akibat suka berdebat adalah menghilangkan keberkahan ilmu. Ini suka berdebat, ya, itu hilang keberkahan ilmu. Jadi tidak al-mira, tinggalkan perdebatan dalam agama. Nah, sudah kata ini, ya, ini naik pitam dia, Pak, ya. Sudah kita nasihati, Pak, ini enggak ada dalilnya.
ini perbuatan yang tidak ada pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Patang mambaru lahi hijau ya baru yang mencari lo nggak boleh kan ajar ini tak. Nah, itu apa itu ikhwas sekalian? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Walaupun yang disampaikan itu benar. Tapi karena kita ini ya, anak saya mungkin dia terhormat, terpandang tokoh ya kan? Dan tidak mau meninggalkan adat kebiasaan. Enggak, salah satu yang menjauhkan kita dari pintu hidayah itu adalah ya seperti kajian kita, ustadz kita Firanda Hafizallah Ta'ala, salah satu menghalangi daripada hidayah itu adalah mengikuti tradisi. Jadi kalau ada orang yang menasihatinya langsung naik pitam. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak memiliki pemikiran sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Tapi karena ini sebuah tradisi, siapapun menyampaikannya, hatta ulama pun ya mereka debat. Coba antum lihat Pak ya, penetapan hukum di negeri kita ini, hukum agama. Coba kita tanya ke masyarakat awam, apa hukum merokok? Banyak komentarnya lah. Hukum rokok kok bagi ya, macam ya. Kalau kita peringati sudah jelas dengan akal, logika, dengan berbagai dalil disampaikan. Ya, dalil kesehatan ada, bungkus bukti. Agamanya sudah jelas, tidak boleh membunuh diri. Tapi karena ini sebuah kebiasaan, sebuah jadi tradisi, ya dibantah dengan berbagai apa katanya? Ambo kalau sudah makan kok Ustaz, kalian tidak merokok, tidak lama. Ya, atau kalau macam ya kalau berpikir, tidak keluar inspirasi, ya, tidak keluar pemikiran kalau tidak merokok. Begini banyak ya kebiasaan-kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat kita, itu jelas-jelas dalil hukumnya jelas sharih dari agama, tapi ini sudah menjadi darah daging, diingatkan timbul perbantahan. Jadi kiat kita bagaimana? Kiat kita apa yang dikatakan oleh Allah ya, sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, dan hidayah itu datangnya dari Allah. Kita hanya sebagai menyampaikan risalah. Balighu ar-risalah, menyampaikan risalah. Rasul itu ya tugasnya adalah basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi kabar bertakut. Kalau yang mau mendengar perkataannya akan mendapatkan kabar gembira, akan diberikan oleh Allah jannah. Kalau yang membangkang, yang menentang, nadhir, peringatan. Ya, dua. Nah, di sini ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita menerima hidayah itu dengan wasilah ini. Nah, jadi tinggalkan karena itu akan merusak ilmu kita. Keberkahan ilmu kita akan hilang kalau kita hobi berdebat. Nah, ini kita lihat kutip perkataan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ya, perkataan beliau tentang debat ini. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Utsaimin katakan, debat secara umum akan menghilangkan berkah. Ya, debat secara umum akan menghilangkan berkah. Nah ini secara umum akan menghilangkan keberkahan. Ya. Jadi itu kata beliau.
Nah, telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan dari hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, di mana Nabi kita Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa kata Nabi kita yang mulia SAW? Abghadur rijali ilallahi aladzul khasim. Ya. Abghadur rijali ilallahi aladzul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Nah, ini Sahih Bukhari. Nomor hadis 4523 dan Sahih Muslim. Nah, ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling keras debatnya. Paling keras penentangannya kepada kebenaran. Jadi yang dimaksud yang orang yang paling dibenci di sini adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah yang dimaksud kata Syekh Utsaimin, orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Nah. Dengan cara yang keras. Artinya apa? Tidak penting dia pendapatnya itu benar. Sampai-sampai ada kata pepatah orang Arab, ya, sudah burung itu yang terbang, tapi karena domba katanya, domba yang terbang itu katanya domba, masa pula domba? Yang pokoknya iya, ya, itu ada ungkapan syair dalam syair. Walaupun yang terbang itu domba, tetap domba, mungkin, ya. Tapi karena pendapat dia itu apa? Harus dipertahankannya sekalipun domba, ya. Nah, ini sekalipun salah, ya, tetap dia mempertahankan pendapatnya. Ini yang paling berbahaya, ikhwas sekalian, yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling keras debatnya. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Jadi apa mengutip perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang beliau katakan tadi, yang dimaksud orang yang paling benci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Kemudian perkataan beliau, secara umum orang yang suka berdebat, ya, suka berdebat yang tercela akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya. Karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan yang tercela, tujuannya hanya ingin dirinya menang. Itulah sebabnya hilangnya berkah ilmu daripadanya. Jadi secara umum ini debat, orang yang suka berdebat itu adalah untuk menghilangkan keberkahan ilmu, keberkahan ilmu darinya. Dan tujuannya adalah untuk mencari pembenaran supaya dia menang, ya. Dan ini akan hilang berkah ilmu dari dirinya. Walaupun nanti, ya, dia sudah punya ilmu katanya, tapi dengan mempertahankan pendapatnya itu dia menghilangkan ilmu yang sudah ada, ya. Subhanallah, ikhwas sekalian, naudzubillah, kita berlindung dari ini. Hatta dia berani untuk meninggalkan ilmu yang sudah ada padanya, ya. Sudah dia ketahui, tapi karena untuk mempertahankan pendapatnya, dia rela untuk menghilangkan keberkahan ilmu. Ini yang paling kita khawatirkan, takutkan menimpa kita. Sudah jelas-jelasnya tulisan skripsinya, ya, disertasinya, kemudian tesisnya, ya, sudah jelas-jelas mendukung ahlu sunnah wal jamaah, akidah. Kemudian karena takut dengan kepemimpinan, akhirnya, ya, menghilangkan ilmu yang telah diperdapat selama ini, ya. Luar biasa itu, ikhwas sekalian. Naudzubillah. Lebih baik kita yang ilmu yang sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu tapi tidak berkah, ya. Ini dalil ayat hafal, ya,
tulisan-tulisan para ulama sudah tahu, tapi diingkari. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pendapat dia. Walaupun nanti ilmunya, kayak ini kita lihat tidak ada lagi berkah ilmu padanya, tidak ada lagi gelar tersandang di depan dan di belakang namanya. Kenapa? Karena sudah hilang berkah ilmu. Tidak nilai, ikhwas sekalian. Ini muliakan Allah. Jadi adapun orang yang menginginkan kebenaran, ya berbeda dengan orang tadi, orang-orang yang memiliki kebenaran atau menginginkan kebenaran, maka kebenaran itu akan mudah diterimanya. Ini kata Syekh Utsaimin. Ya. Tidak perlu dengan debat yang keras karena kebenaran itu begitu jelas dan terang benderang. Nah, ini kalau Allah menginginkan kepada seseorang itu petunjuk, ya, dia akan mudah menerimanya hidayah tadi tanpa dia mendebat lagi. Nah, ini yang kita inginkan, ikhwas sekalian, yang hidayah itu ketika hidayah menyapa ke dalam dada kita, ya, bagaimana rasakan bagaimana indahnya kita menerima dakwah ini. Ya. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi Allah inginkan kepada kita kebaikan. Allah yang menginginkan kebaikan itu untuk kita. Allah pahamkan kita dalam agama. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Sepatah dua patah ayat, sepotong sepenggal hadis yang kita baca, kemudian kita paham, kita amalkan, ini kebaikan. Orang-orang yang ingin Allah berikan kepada dia petunjuk, tidak lagi mendebatnya. Kalau Ustaz Ali Ahmad katakan, kalaulah agama ini dibangun dengan akal, ya, dia mengutip itu, kita batal beruduk, ya, kita buang angin. Kenapa yang dicuci itu tangan, muka? Kenapa enggak dengan bat keluarnya dicuci? Ya kan? Kalau khuf mengusap sepatu dalam kita safar, kata Ali, harusnya yang di mana yang disapu? Tentu ini bawah. Tapi kenapa yang di atas yang disapu? Ya. Ini mengajak kita untuk berpikir untuk sami'na wa ata'na. Kalau sudah kata Rasulullah, kata Allah dan Rasulnya, kita tidak lagi menggunakan akal, tidak lagi mendahulukan perkataan Umar, Utsman, Ali dan segala macamnya. Apalagi perkataan Buya, Kiai, tuangku, amode iko kecek Buya kami nya batalai enggak. Nah kami tahu kami hadis begitu. Ayat tahu kami dah. Pokok iko kecek Buya. Hah? Nah, dari siswa. Mode iko kami sejak dulu agamu. Alah. Ikulah berbahaya ikhwas sekalian. Ini menolak kebenaran, ya. Yang sangat menutup hati kita dari pintu hidayah. Ini apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin benar. Coba lihat saja pada pelaku bid'ah yang ingin mendukung kebid'ahannya. Ya. Yang ada keberkahan ilmu pada dirinya berkurang. Ia sama sekali tidak bertujuan untuk mencari kebenaran karena ia ingin mencari-cari pembenaran untuk mendukung pendapatnya, bukan sejatinya mencari kebenaran. Nah, ini. Jadi pelaku-pelaku bid'ah, ya, bagaimana mereka menggunakan segala akal untuk mempertahankan pendapat, walaupun itu bahkan bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Ya, karena ini sebuah pembenaran, ya, dan mereka ya berani berdusta atas agama Allah sehingga pintu hidayah ini tertutup bagi mereka. Tidak bermanfaat kepada mereka orang yang menunjukinya. Nah,
Oleh karena itu siapa saja yang berdebat hanya untuk cari menang, maka ia tidak diberi taufik dan tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi tujuannya hanya untuk mencari kebenaran, mencari kemenangan, ya. Dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari keberkahan ilmu. Ya. Nah, inilah yang kita takutkan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hati-hati kita dalam berdebat ini, ya. Adapun yang berdebat, berdiskusi karena ingin meraih ilmu dan ingin meraih kebenaran serta menyanggah kebatilan, maka itulah yang diperintahkan. Nah, ini kalau kita berdebat atau berdiskusi untuk meraih ilmu, ya, bermunakasyah, berdiskusi, bukan berdebat, inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, bukan untuk debat kusir, tapi untuk mencari ilmu. Uslub dalam bertanya itu jelas, Pak, ya. Uslub dalam sebuah majelis. Uslub itu metode. Ada pertanyaan itu yang untuk mendebat, ya. Kan macam-macam tipe pertanyaan itu, enggak? Pertanyaan dalam sebuah majelis. Ada pertanyaan itu tujuannya untuk mendebat. Ada pertanyaan itu untuk menyindir temannya, ya. Dia sudah tahu. Tapi supaya diberi pertanyaan ini supaya dijawab nanti oleh Ustaz. Ya. Ada pertanyaan itu untuk mengatakan dirinya sudah tahu. Dia sudah tahu sebenarnya tapi ingin bertanya lagi. Nah, jadi macam-macam uslub bertanya. Nah, jadi yang kita inginkan adalah kita ingin berdiskusi, bermunakasyah, tujuannya untuk mencari ilmu. Nah, ini yang disuruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab menuntut ilmu yang telah kita kupas, dan juga dikupas oleh para asatiz kita berhadapan dengan guru, ya. Ini perlu kita junjung tinggi pada guru-guru kita, para masyayikh, ya, yang hadir memberikan ilmu. Tapi kalau terhalang dari hidayah ini, walaupun syekh kabir, syekh besar pun, ya, tapi kalau hidayah tertutup itu, dia mengatakan dirinya lebih alim dari syekh, ya, naudzubillah. Yang hari-harinya mengupas ilmu, mengkaji ilmu, ya, bermunakasyah, ya, sehingga berani-beraninya mengatakan ilmu syekh itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. La haula wala quwata illa billah. Membaca Al-Fatihah pun belum betul, ya. Sekali bersyekh kibar berani dibantah. Anak kemarin hadir dengan, maaf ini, ikan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili 3 hari di Abu Darda, ya. Hadir seluruh duat se-Indonesia, tak ada pakai terjemahan, kita bahas kitab. Setelah kajian itu ada yang mentahzir syekh. Wa haula wala quwata illa billah. Ya. Apa ilmu yang berkah apa yang dia dapatkan? Jauh-jauh dari syekh dari Saudi, berilmu sekaliber itu, belum ada apa-apanya ilmu syekh itu dibanding si fulan gurunya yang ada di Indonesia. Naudzubillah. Ini berbahaya ikhwah sekalian. Ini melecehkan ulama, menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia, apalagi melecehkan ahlul ilm. Jauh kita dari berkah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita, ya, tujuan kita untuk
Ya, mencari ilmu adalah untuk pembenaran kepada kita agar kita takwa, agar betul-betul takut kepada Allah menjalankan agama ini. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan. Ya, ini yang kita kaji itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan bantahan yang baik. Maka ikhwah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di hati kita bahwasanya berbantah-bantahan yang tidak benar ini adalah merupakan menghilangkan keberkahan ilmu. Tujuan kita untuk berdiskusi itulah untuk mencari ilmu. Kita berdialog, kita berargumentasi, itu adalah mencari ilmu, bukan nantinya memperkuatkan pendapat kita yang salah. Kalau jelas-jelas salah pendapat kita, maka kembalikan. Ini prinsip kita seorang muslim, ya. Yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada siapa? Kepada Al-Quran, kalamullah, kepada Rasul-Nya, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas. Jadi bukan kepada pendapat si fulan, bukan kepada pendapat buya, tidak pendapat kiai, tapi kembalikan pendapat itu kepada pendapat perkataan Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini kalau kita mau mencari kebenaran. Tapi kalau kita kedepankan hawa, kita kedepankan hawa nafsu, ya, walaupun itu sebuah kebenaran, tapi syaitan akan mengeranyangi hati kita dan menyebabkan kita jauh dari berkah ilmu, sehingga kita menolak kebenaran itu yang sudah jelas-jelas. Ini yang kita khawatirkan, ya, akan merasuki jiwa kita. Betapa banyak kita lihat, ya, di kalangan saudara-saudara kita sudah jelas datang hujjah, sudah jelas datang dalil, ya, yang sharih dari Al-Quran dan hadis, dipahami oleh para salafun saleh dan para ulama, mereka tetap membantah karena ini bertentangan dengan akalnya, ra'yunya. Faliyadzubillah min dzalik. Maka pendapat kita, akal kita terbatas, tidak mampu kita mencerna semuanya. Maka perlu dibimbing akal kita ini dengan wahyu. Maka wahyu harus kita letakkan di atas akal kita. Jangan wahyu kita nomor sekiankan sehingga kita dapatkan perkataan pendapat kita. Semoga ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terpaut hati kita untuk betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini, dengan sikap prinsip yang jelas, dengan sifat yang lembut, layyinul janib, dan membantah manusia dengan bantahan ilmiah, bantahan yang benar, dan bukan bantahan untuk mendapatkan kehormatan di manusia. Bukanlah kita dikatakan orang-orang yang berilmu. Tujuan kita menyampaikan dakwah ini untuk mengajak orang mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Tidak tujuan yang lainnya. Tidak tujuan kita li gharidud dunya. Tapi adalah untuk sebatas tugas kita menyambung
dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu hati kita akan menjadi tentram. Maka kita akan lihat nanti pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana isyarat pakaian keistimewaan yang harus dipakai oleh seorang dai, ya, oleh dai, dan bagaimana sifat-sifat yang harus melekat yang dia pakai. Perhiasan seorang dai, ya, yang harus kita ketahui, karena kita semua inilah seorang dai ilallah, kita harus berpakaian dengan pakaian yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, ini itu untuk tujuannya isyarat-isyarat yang seharusnya dipakai oleh seorang dai dalam dia mengajak manusia menyampaikan agama dengan basirah, menyampaikan agama ini dengan ilmu ke tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah, itu mungkin pembahasan kita di malam hari ini, yaitu tadi tentang al-jidal billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang baik. Thayyib. Siapa yang bisa mengulangi makna atau secara umum arti dari debat tadi, jidal? Ya, fadhal Pak. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiqh. Jadi itu ya makna jidal, yaitu untuk mencari pembenaran, ya. Ihtijal, taswib. Barakallahu fiqh. Lawan daripada jidal itu apa tadi? Ya, dialog. Apa itu? Al-hiwar. Ya, barakallahu fiqh. Untuk mengajak manusia dengan menggunakan dalil. Salah satu perkataan Syekh Utsaimin tadi, apa dampak daripada jidal itu? Menghilangkan keberkahan ilmu. Barakallahu fiik. Ada sebuah hadis yang kita bacakan tadi tentang orang yang menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Apa itu hadisnya? Wah. Orang yang sombong itu adalah al-kibrul batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Dalam hal berdebat, prinsip-prinsip apa yang harus kita kedepankan ya ikhwas sekalian? Dalam berdebat, prinsip-prinsip apa yang kita harus kedepankan? Tadi sudah jelaskan. Membawakan dalil-dalil yang benar. Tidak berdebat kusir. Jauh dari pertengkaran. Al-bu'di anil fadl. Ya, Masya Allah. Itu dia jauh dari pelecehan kepada perkataan yang tidak benar, ya. Ini. Kemudian apa yang dapat kita petik hikmah dari mengajak manusia dengan jidal yang baik? Apa yang dapat kita petik hikmahnya kalau kita mengajak manusia itu dengan berbantah dengan yang baik? Masya Allah, dengan kita berdakwah itu orang akan
tertarik atau mengikuti apa yang kita sampaikan. Allah itu ya. Kemudian barakallahu fiik, jazakallahu khair Abu Hafsan. Ada perkataan Rasulullah yang tertera dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang apa itu ancaman Rasulullah. Apa tadi bunyi hadisnya, bahasa Indonesianya apa? Insyaallah. Orang yang paling dibenci oleh Allah, abghadur rijali ilallahi al-adul khasim. Yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya, ya. Barakallahu fikum jami'an. Ini ya ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pada malam hari ini semoga bermanfaat kepada kita semua dan khusus kepada Anda sendiri. Mari kita pahami kembali makna al-jidal billatihi ahsan. Mari kita bantah dengan dalil yang kuat. Kalau manusia mendengar perkataan kita, maka ini adalah kebaikan buat kita. Kalau mereka meninggalkan kita, maka ini baik buat kita. Karena tujuan kita sebatas hanya menyampaikan. Dan itu juga tugas Rasulullah SAW. Kita tidak bisa memaksakan hidayah. Harus masuk ke dalam rongga dada setiap manusia. Bahkan Rasul pun tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Bagaimana dengan kita? Ya. Rasul sendiri pun tidak mampu dia memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Tapi dia tidak berhenti untuk berdakwah. Maka semakin banyak orang yang mengenal dakwah, mengenal sunnah dengan lisan kita, inilah amal yang paling baik. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada anak pamannya, kepada menantunya dalam perang Khaybar. Maka Rasulullah SAW katakan dalam kisahnya itu, malamnya dia kumpulkan para sahabatnya, besok pagi akan aku berikan bendera ini kepada orang yang Allah cintai dia dan dia mencintai Allah. Maka para sahabat semuanya bertanya-tanya, bermimpi supaya bendera ini datang diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Tetapi paginya Rasulullah SAW setelah mereka berkumpul, kemudian Rasul mengatakan, Aina Ali, di mana Ali? Ya. Ini diberikan royah. Dalam hadis yang panjang itu Rasulullah katakan, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka min himrin ni'am. Wahai Ali, seandainya engkau bisa mampu memberikan petunjuk kepada seorang manusia, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah, unta yang paling mahal, perhiasan paling mahal ketika itu. Jadi ini sebatas itu ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Tidaklah kita berbantah-bantahan. Kalau sudah kita mengajak manusia mereka membantah kita, tinggalkan dan kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan risalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita berkecil hati karena hidayah itu adalah dari Allah. Innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Sungguh Allah Maha menunjuki siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Semoga hidayah terus ada dalam hati kita sampai kita diwafatkan di atasnya dan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan untuk menjalankannya sampai akhir zaman. Wallahu taala alam. Demikian yang Anda dapat sampaikan. Benar ini datang dari Allah, salah datang dari Anda sendiri dan dari syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.